الرحيم. قال المؤلف في كتابه الأحمد الباري للشيخ عمر بن أحمد الرجل رحمه الله ونفعنا بعلومه وعلومكم. اللهم صل وسلم وبارك وعظم وكرم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. صلوا على المختار utawi iki bab berbelaken anak kang ora sopan. Al-waladul waqi' pakai hak ya. Al-waladul waqi' utawi anak kang ora sopan iku la yata'adzabu ora hormat ya waladul waqi' ma'a walidayhi serta wong tua lorone ya waladul waqi' wa asatidati lan guru-gurune ya waladul waqi' wala yahtarim lan orang yang muliakan waladul waqi' man ing wong huwa utai man iku akbar luwih tua min tinimbang man wala yarhamu lan orang nikawalas ya waladul waqi' man ing wong huwa utai man iku asgharu luwih cilik min
lan goroh waladul wakih datakalama segala omong-omongan waladul wakih wa yarfa'u lan ngabantaraken ya waladul wakih sautahu ing suarane ya waladul wakih idza dhahika segala gumuyuh ya waladul wakih wa yuhibbu lan demen yasi waladul wakih asyatma ing nisuh wal kalamal qabih lan omong-omongan kang alam wal mukhasamatu lan tukar fadu wa yastahzi'u lan guyon-guyon sapa waladul wakih bi ghairihi kalawan liyane waladul wakih wa yatakabbaru lan gumade waladul wakih alaina taziloi wa la yastahi lan ora izin waladul wakih ayya'mala ingin tangalakoni waladul wakih kobihan wala yasma'u lan orang ngeru akan waladul wakih an-nasihata ing nasihat asyarfu sing gede ya asyarfu bil ilmi wal adabi la bil nasabi. Jadi kemuliaan itu datangnya dari ilmu dan akhlak yang baik, la bil nasab, bukan dari keturunan. Jadi kalau ada orang membanggakan keturunan, tapi ilmunya tidak ada, akhlaknya tidak ada, tertipu ya. Orang kan lain, nenek moyang orang lah, itu salah. Jadi membanggakan leluhur, tapi dirinya tidak berilmu dan tidak berakhlak hina. Sekali lagi bahwa asyarfu minal ilmi wal adabi la bin nasabi. Kemuliaan itu datangnya dengan ilmu dan akhlak yang baik, bukan dari keturunan. Sehingga di musannif Asy-Syaikh Umar bin Ahmad Barojah mengajak kepada kita semua untuk menjadikan manusia yang berakhlak sebagaimana akhlak yang dicontohkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Kemari di musannif parantos menjelaskan beberapa ilmiah tentang akhlak yang baik menurut aturan agama Allah. Ayeuna di musannif menjelaskan waladul wakih, anak yang tidak sopan, anak yang tak berakhlak, anak yang tidak sopan santun, sekaligus menjelaskan anak yang tidak baik. Al-waladul wakih la yata'adzabu ma'a walidayhi wa asatidatihi. Jadi budak anu teu sopan itu
adalah budak yang tidak menghormati orang tuanya dan tidak menghormati guru. Guru siapa saja? Tentang sanad keguruan. Sahabat Ali bin Abi Thalib dalam kitab Nasaihul Ibad menjelaskan, ana abdun man allamani harfan in ba'ani ba'ani wa in qatalani qatalani. Jadi sahabat Ali bin Abi Thalib jawab, kaula itu adalah hamba sahayani bagi manusia yang pernah memberikan ilmu walau karena harapan senajan sahuru alif, sehingga kaula pasrah kami kaula anu masia bisa juara rek dijual maka rek dibayar maka. Ini tentang seorang anak yang hormat kepada muallimnya. Ulah di guruan baik direk di perintah nyerumut lagi salah, tidak berubah kepada sambil. Guru itu tadi kan man allamani harfan. Guru itu yang pernah memberikan satu kalimat, apalagi banyak. Tidak usah guru itu kiai saja, ya. Punya teman memberikan ilmunya sebaik itu guru. Jangan dianggap babaturan. Jadi ayat waktunya kalau menganggap babaturan kepada guru ini yang salah. Maksudnya ada guru tidak ada ilmunya tidak apa. Kemanapun ikut jalan-jalan kemana ilmu tidak apa babaturan. Ini yang salah. Jadi ada waktu tertentu. Jadi bersahabat-sahabat, jadi berilmu. Sebab apa yang dilakukan sang guru dalam tingkah polanya itu akan menggambarkan kehidupan di masa yang akan datang, untuk dia melihat. Dulu cerita, mama melihat seorang sang guru dikala berjalan, pandangannya gini, ada apa dengan tangan? Kita memperhatikan dari belakang. Seorang lagi berpikir, kaptennya sudah Allah. Itu yang kita tulis. Dalam berpakaian pun kita ikut kepada guru. Ini lagi ya. Lamun boga guru setiap harinya jaketan, pasti muridnya suka jaket. Ini sudah tidak bisa dibedakan. Walaupun memang ada sebagian gurunya tidak pakai jaket, kemudian jaket ada, tapi kebanyakan. Mama punya anak ya, muslim. Jika pulang ditinggalkan jaket kan jaketan. Setelah oh ya gurunya pakai jaket kan dia. Jadi sekarang hari-harinya pakai jaket. Itu ditiru. Itu masih untung gurunya pakai jaket. Ya. Kalau gurunya pakai kolor, aduh bahaya. Ditiru oleh sang murid, ini dilus bodi, sasar dan menyesatkan. Walaupun memang seperti
sebagian murid tidak menurutinya, tapi kebanyakan. Ada murid kukunya panjang, melihat gurunya banyak. Walaupun memang gurunya tidak panjang, tanda itu panjang. Ini ilmiah yang tak bisa dihalang oleh akal manusia. Dulu Mama tahun 97 sampai 2000 sampai 2007 ya, 2000 Mama ikut gondong sekian. Kemana-mana seperti itu. Santri penyakit semua, bahkan bukan santri saja, jamaah pun banyak yang gondong. Kenapa? Meniru. Boleh. Selagi memang kalimatnya tidak haram. Jadi kalimatnya boleh jawab. Ya, kalimat sunnah dikubur itu sunnah. Kalau wajib, jadi tidak boleh ada yang bodoh kalau wajib. Kalau sunnah dikubur. Sunnah tak masalah. Bila akan dapat pahala dan tak masalah. Jadi yang bodoh tak bodoh ya. Jadi ada ciri wajib. La yata'adzabu ma'a walidayhi wa asatidatihi. Jadi anak yang tidak sopan itu adalah anak yang tidak hormat kepada orang tuanya dan tidak hormat kepada guru. Wala yahtadimu man huwa akbaru minhu wala yarhamu man huwa asgharu minhu. Bahkan anak yang tidak sopan, anak yang tidak berakhlak itu tidak memuliakan kasih luhur, jadi sekaruniaan kasih. Laisa minna man lam yuqir kabirana wa lam yarham saghirana. Tidak disebutkan umatku yang sempurna kata Nabi bagi manusia yang tidak hormat kata luhur, sekarunia katakan kasih. Ini penanaman di pondok nanti. Lamun letiknya kata luhur hormat, musa luhur sekarunia kata nanti akan berbuah, akan bercabang-cabang, ilmiahnya dimanfaatkan bersama kita. Jadi sifat karunia itu sudah ada di pesantren. Jelas menulis ayat sifat karunia di pesantren, dikala mungkin bakal dilihat kasarnya, ya, bakal dilihat kasarnya karunia kebarudak, hormat kata luhur. Kenapa? Memang di pesantren yang mengamalkan daripada ilmu. Waya ibu tidak takalaman termasuk budakan untuk sopan santun itu dikala bicara selalu bohong. Jadi benar-benar jarang sering bohongnya daripada benar. Jadi di dalam Al-Quran dijelaskan orang dikala sudah berbohong satu kali akan berbohong kedua kali menutupi kebohongan yang awal. Jika sudah berbohong kedua kali, akan berbohong ketiga kali untuk menutupi kebohongan ke satu dan kedua. Terus, jika sudah berbohong 3 kali, akan berbohong 4 kali, menutupi 1, 2, 3. Sehingga walau tidak minal kadibin, golongan orang-orang yang berbohong.
Jadi wogah terus. Lamun disahkeun dipenuhi kebohongan, maka hatena bakal mati. Dikala hatena geus sae, teu narima pitutur. Lamun jalma geus teu narima pitutur, ciri jalma cenah. Maka orang di mana ada nasihat dari siapapun, dengarkan dengan baik. Kita belajar menjadikan pendengar yang baik. Tidak boleh kita di dalam ngobrol bersama cuek, ya, gelok temenan. Jadi tidak menghormati kepada kantong kita. Mungkin lamun kita mendengarkan ucapan orang lain, insya Allah ucapan kita akan didengar dengan yang lain. Ini perguruan. Orang ini kalau sudah paham nasihat, siapapun anu ngomong tunggul dengan ya, dengan baik. Mungkin mana orang bicara kepada yang lain pun akan seperti itu, mendengarkan. Saya jelma pengawasan receh saya. Apa dalam batin? Ini orang nggak pernah mendengarkan yang lain, ya. Santri receh. Datang mama, jadi, harus meniru. Oh mama ibu tahu orang yang bicara sebelum mendengarkan, sehingga datang mama. Ini belajar baik dari ilmu, ya, dari ilmu. Jadi, jika kita bisa mengamalkannya, akan tahu bagaimana manisnya daripada ilmu. Ente duduk berempat, berlima, berenam, bertujuh, berdelapan, bersepuluh, ya. Silakan ngobrol dengan baik, menyampaikan ilmiah masing-masing, saling tukar kondisi, itu yang terbaik. Kalau dalam taklim mutalim itu disebutnya ada kalimat mudahar, bahkan ada kalimat bahasa Sundana alun-alunan. Jadi dia kalimat dia ngomong terus gentena, nanti akan tambah wawasan. Tapi kalau murung, melamun, sendirian, tak tambah ilmu. Jika sudah tak tambah ilmu, sudah tak akan tambah amal. Di bulan puasa ini, bagi yang paham kepada keilmuan, banyak sekali apa yang kita harus baca di bulan suci Ramadan. Ada doa khusus tanggal 1 Ramadan, tanggal 2 Ramadan. Mama selalu baca. Karena apa? Karena ada ilmunya. Tanggal 1 sampai tanggal 10, tanggal 10 sampai tanggal 11, 11 sampai tanggal 20, 29. Itu ada bacaan khusus. Ya. Dari mana? Dari guru kita. Dari guru kita, gurunya dari mana? Dari gurunya. Sambung menyambung sehingga doanya nyambung kepada Rasulullah SAW. Maka kanjeng Nabi itu dalam kehidupannya dari mulai mau tidur sampai bangun tidur, mau tidur kembali, doa dan doa yang baik. Jadi bulan puasanya mendisa nyeltikan karetnya loba tafakurnya hari ketiga loba ibadahnya seperti karena kalau mencari jam 11 jam 2 sudah tapi saja 12 di 2 berarti jamnya terus biasanya saja mulai dari jam 10 11 12 jadi 2 tilu oh tidak jam ya nusuk hari tidak jam. Wayarfa'u sautahu idza dawika. Aduh, bisa terkena dengan bacaan kita Syekh Umar. Ya, Syekh Umar bin Hasan Barojah. Jadi anak yang tidak sopan itu dikala ngobrol tarik
Ya, biar tahu saudara idadoi kabar kan di mana serina kadengi ke alam malapun. Jadi nggak itu, ya biasa saja ya. Jadi kalau tertawa cukup di tempat ini yang mendengar. Jangan terbahak-bahak sampai lupa diri. Sebab ulah menjalma seri-seri terbahak-bahak, setan masuk. Setan masuk. Mengganggu setelah tertawa yang itu nanti ada tertawa kedua. Barangkali nanti tertawa kedua itu bersama dengan setan. Bukan ini amat istri jalannya itu merenyahkan setan. Makanya sayu-sayu supaya yang benar itu ikutan tertawa. Seperti budak letik. Budak letik itu bisa dibuli oleh setan. Budak letik yang kalau merecon digeger. Disuruh digeger itu berbahaya. Anu mata kemana? Itu berbahaya. Makanya bulan puasa harus merecon seperti di sebenarnya ini bulan Syawal di mana beres puasa. Akhirnya lama merecon di sini ikan batu terawih. Batal kabeh tanggung jawab yang ada sudah. Nah, aminnya nih, lama umur kan semuanya nih, berarti aku sama. Aminnya, karena Muhammad Royani, kita pertama sukan di masih dikendis. Lu pertama di cekol, karena lu berjamaah batal sholat. Dan semungkin dia maksud terawih ngarengi menonton biar malah kami kata saya berulang semungkin. Nah imam-imam tetap langsung kan, lamun marah. Kecuali komando. Jadi jika orang sholat batal kami karena marah suruh lah. Terawih semua juga. Mending lamun wudu nanti antri wudunya tempat wudunya ayat tilu jalan mana 100. Wah repot benar. Hati-hati dengan mereka. Mama dari dulu sudah ngomong bulan Ramadan ini wilayah pesantren dan yang di banyak persoalan yang sebenarnya yang dijual mereka. Tapi kali itu baik. Jadi bebas, ya, bebas daripada mereka. Namun bicara itu baik. Asal tanah waladul waqi, orang yang tidak sopan, disebutnya orang yang tak berakhlak. Jadi anak saya tidak baik. Wa yuhibbu sarna, anak anu sopan itu cintanya karena memarahkan, marah. Pokoknya tidak ada satu hari itu tanpa marah. Jadi marah terus. Itu sebagian daripada waladul waqih, anak yang tidak berakhlak, anak yang tidak sopan santun. Kasawai, makanya orang belajar merendam hawa nafsu, belajar mengket hawa nafsu, belajar menghindari kemarahan, apalagi bulan puasa. Bulan puasa cepat kena marah. Non sebabnya betul. Hati-hati. Akhirnya namun di bulan puasa tiduran, yang salah mereka di jalan pasti marah dulu. Naik darahnya. Itu masukku naik panahul pagi-pagi. Makanan dulu, misalnya darah kan mata. Ototnya karang-karang, masa darah naik ada. Satu kali ngomong, berledek. Maka hati-hati jaga bulan suci Ramadan ini dari kemarahan. Dan sekaligus usahakan bulan suci Ramadan ini jangan lepas dari sholat berjamaah. Walaupun di mana.
Kalau mau ada acara keluar, bawa teman, nanti sholat berjamaah. Jangan sampai sholat sendirian, wajib, sholat wajib. Sebab bulan suci Ramadan ini adalah bulan yang berlipat ganda dalam pahala 1/1000. Jadi lamun diibaratkan 1 kali berjamaah sama dengan 1000 kali jamaah. Sedekah 1000 ibaratnya ini dikalikan. Sedekah 1000 ibarat 100.000. 1000 mas. Bahkan ada ulama-ulama dulu di kala bulan suci Ramadan pagi subuh pegang uang sebanyak 10 lembar 1000-an. Digesek-gesekkan sama baju 1000. Ada yang tanya mau izin, ya saya, kenapa setiap hari, tiap pagi, kalau duit 1000 digesek-gesekkan 10.000, mungkin dikasihkan kapakin 1000. Saya ini menjawab, saya itu pagi-pagi sebelum keluar matahari dengan sedekah 10.000 ini 1000. Pertama, memadamkan api neraka. Yang kedua, kenapa digeserkan pada badan baju? Untuk menghilangkan penyakit yang ada di badan. Maka as-shadaqatu tatba'u minal wudu. Itu sebagian. Jadi orang yang bersedekah itu akan sehat. As-shadaqatu tatba'u minal wudu. Jadi as-shadaqatu tatba'u minal wudu. Bahasa lain, as-shadaqatu tatba'u minal corona. Al-shadaqatu tatba'u minal COVID-19. Kalau pada alam dunia orang bersedekah semuanya sudah COVID hilang seketika. Kenapa masih? Karena memang di dalamnya orang tidak mau bersedekah. Titik. Jadi bicaranya dengan hadis Nabi. Nabi dijelaskan dalam Suratul Duror, ya Rabbi sholli ala Muhammad al-Mustafa shadiqin wa sadaq. Benar dan wajib dibenarkan. Sehingga ulama banyak yang melakukan sedekah di pagi hari. Satu, untuk memadamkan api neraka. Yang kedua, untuk menghilangkan penyakit yang ada di badan. Jadi kalau ya, jangan nyeri awak ya, ditarios ke dokter. Ini penyakitnya beri obat, kita kasih duit, sedekah. Maka obatnya sehat. La as-shadaqatu tatba'u minal wudu. Itu tidak andalus. Kalau penyakitnya penyakit santri. Jadi ada 1000. Cuma yang ngandung 1000 daluan ya saya diwaris. Karena ulama nyantuannya pakai daluan digesek-gesek. Lawan pakai rete, dua hadis rete. Berarti mas rajin yang duit 1000 dikumpulkan dengan baik. Karena lamun 1000-an kabar 10.000. Setiap kali 10.000 saja. 1000 tapi 1000 pakai naonnya. 1000 itu barulah sareal. Ini kan di Mekah sebenarnya. Sareal itu lamun baturan 1000 dulu. Sareal itu kayaknya 3000 berarti lamun 3000, lamun 10 30.000. Kita belajar baik setiap pagi kalau bisa bersedekah 30.000 sebelum terbit matahari. Wal kalamu khabith,
Anak yang tidak sopan santun, anak yang tidak soleh itu dikala berbicara yang jorok-jorok, bicaranya yang kotor-kotor. Kenapa? Memang tidak berakhlak. Jadi anak yang berakhlak itu kalimatnya baik. Jadi orang bisa membedakan, ibu dah ngomongnya jorok tidak, berarti tidak berakhlak. Berarti tidak wal muhassamah. Anak yang tidak sopan santun itu kayaknya galulut wae. Tukar tadi itu memusuhan. Jadi memusuhan. Jadi babaturan itu bagaikan anjing dan kucing. Enak contoh mangroyan sebetulnya dia menggalang. Tidak barang. Mangroyan asuh, mangsalam bidil, mangsalam asuh. Mangroyan bidil, mangsalam asuh itu disebutnya lebih karena anak yang tidak berakhlak. Usahakan di pesantren itu semuanya berteman. Warawi kade, bahasa sopan santun kade, karena memang sudah mengaji kitab Al-Akhlaqul Karimah. Mungkin sebelumnya tak masalah, karena kehilangan akhlak daripada guru-guru yang sudah disampaikan, hilangnya dengan sendirinya tidak terasa. Jadi ilmu Allah itu akan hilang dengan sendirinya dikala yang punya ilmunya bermaksiat. Akhirnya umat Islam keislamannya akan luntur sendiri dikala melakukan suatu perkara yang tidak diridhoi oleh Allah. Gambarannya Imam Syafi'i kecil dulu Al-Quran sudah hafal, hadis sudah hafal. Sekira terlempak di payungan ayah ibu-ibu kenapa? Datang angin. Jadi sampingnya kabawa angin itu hilir muka terjadi, ya ramo suku, akhirnya seketika hafalan ini hilang semua. Itu tanpa disengaja. Kenapa? Memang tidak diridhoi oleh Allah. Tonggolin cokor namanya tuh. Ningali orang teh kapan Muhammad kamu suruh dipikirin kembali awak-awak mah. Kajian kafe jelas yang hilang kabeh. Ngomong itu mangroyan, karena dia apal tauhid ari muamalah wajib kata kabilan mukalla awal lagi membalik dulu akar kurma dipatah jauh. Karek apal sakitu, pas aya mandi rek turun ke ndola eta mah gelas. Jeung bismillah ngomong. Kenapa memang di sana aja? Wa yastahzi'u bi ghairihi. Tuh, coba dengar. Anak yang tidak berakhlak itu di mana ngobrol jeung babaturan selalu ngaguyurkeun kana ucapanna. Anak yang tidak berakhlak. Jadi sekali deui lamun urang keur ngaliun tiluan ngobrol itu saling mendengarkan satu sama lain. Ini ada adabnya akhlakul karimah. Mama itu selalu mendengarkan ucapan orang lain dikala menyampaikan apa yang mereka sampaikan. Walaupun orang awam, jelmi bodoh, ya, jelmi bodoh itu kadang seperti kurang mati mereka jawab. Datang, punten, imam itu benar. Jadi apa yang disampaikan dari awal itu sampai akhir, jawabannya seperti itu. Jadi ulama yang ingin puas di jalan seperti yang sama di negatif, ilmu keluar dari siapapun
selagi itu kalimatnya ilmiah, kita wajib sebenarnya. Tadi disampaikan, dia jalma biasa, ini jalma harga. Kita ulah itu dengan semua manusia ada harganya di hadapan Allah. Makanya telah mendistribusi seperti itu. Sahapun anu berhadapan jemuran kurang selalu dimuliakan. Wa yatakabbaru alaihi. Jadi anak yang tak berakhlak itu adalah anak yang takabur, yang mudih, rasa pang-pang kali pang, rasa pang, jadi kurang, panderat itu kurang. Itu menandakan orang-orang yang sombong. Jadi tidak boleh diajarkan oleh agama kita menjadikan manusia yang sombong. Menyombongkan apa? Wala yastahi ayyamala qabihan. Anak yang tak berakhlak itu tidak malu dikala melakukan kesalahan. Wala yastahi ayyamala qabihan. Jadi anak yang tidak berakhlak itu, di mana nyian kadosaan, di mana nyian kemaksiatan, di mana nyian kesalahan, itu jelas ini anak yang tidak berakhlak. Wala yasma'u an-nasihatu, benang terakhir. Anak yang tidak berakhlak itu tidak mau mendengarkan nasihat yang baik. Bila pengajian kurang masuk di majlis, dengarkan dengan baik bersama. Siapapun yang mendengarkan, siapapun yang membicarakan, siapapun yang menyampaikan. Kenapa? Yang disampaikan adalah kebaikan. Wala yasma'un nasihata, di antara anak yang tak berakhlak itu tidak mau mendengarkan nasihat daripada orang lain. Wallahu a'lam bishawab.